Salam saudara yang saya kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan. Hari ini kita belajar kembali satu tema yang diambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 17 sampai pasal yang ke-18, yaitu temanya adalah tenangkanlah jiwaku ya Tuhan. Merupakan satu kerinduan tentu bagi setiap kita yang menghadapi pergumulan. Bagaimana kita dengan kasih anugerah Allah dimampukan setiap pergumulan yang kita hadapi, setiap kesulitan yang terjadi di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak hanya dimampukan untuk melalui pergumulan demi pergumulan yang kita hadapi, tetapi sekaligus oleh karena berkat Tuhan kita mendapatkan satu ketenangan. Kita betul-betul menjadikan perjalanan rohani kita di dalam setiap pergumulan yang kita hadapi itu justru tumbuh, ada damai sejahtera Tuhan. Justru pada saat dimana Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita, yaitu suatu perjalanan yang membuat kerohanian kita tumbuh dengan baik, oleh karena kita yakin dan percaya bahwa kasih anugerah Allah menyertai di dalam kehidupan kita. Saudara, pribadi yang menjadi satu panutan di dalam kita belajar pada hari ini adalah kita belajar dari pribadi Rasul Paulus secara khusus, dan kita melihat sebenarnya apa yang menjadi beban yang paling mendukakan hati Rasul Paulus. Sebagaimana kita ketahui, tentu setiap kita memiliki satu pergumulan, baik secara pribadi, mungkin dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dan berbagai hal yang kita hadapi. Saudara, kita melihat sedemikian rupa juga Rasul Paulus menghadapi pergumulan yang sama, baik dalam kehidupan pribadinya maupun juga di dalam pelayanan. Tantangan yang dihadapi oleh Rasul Paulus adalah bukan tantangan yang biasa, tetapi boleh dikatakan satu tantangan yang sungguh luar biasa. Saudara, Rasul Paulus sementara dia sedang menantikan para rekan-rekannya di Athena, oleh karena memang Paulus mendapatkan satu tantangan yang luar biasa, satu riot atau demo di mana Paulus dikejar-kejar sedemikian rupa. Pada saat Paulus ada di Berea, orang-orang Tesalonika tidak menghendaki dia untuk Paulus tinggal di sana dan memberitakan Injil pekerjaan Allah, sehingga Paulus harus pergi terlebih dulu ke Athena dan menunggu rekan-rekannya. Saudara, pada saat Rasul Paulus dia menantikan rekan-rekannya di Athena, dia sangat sedih hatinya. Mengapa? Karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Saudara, ini perlu saya jelaskan, karena memang hati Paulus yang meskipun dia seorang filsuf, dia seorang hamba Tuhan, dia tahu persis bagaimana sesungguhnya yang terjadi, yang dihadapi oleh masyarakat atau orang-orang yang ada di Athena. Athena adalah tempat yang sungguh luar biasa, kebudayaannya begitu tinggi pada saat zaman Rasul Paulus. Mereka memiliki satu keyakinan yang kokoh dan filsafat itu tumbuh secara luar biasa. Tetapi Paulus dalam hal ini dia bukan berkonfrontasi untuk berdebat dengan mereka, tetapi Paulus justru hatinya dia terbeban melihat di mana kasih anugerah Allah yang begitu besar memberikan satu kemampuan berpikir kepada orang-orang, khususnya orang Athena, tetapi justru mereka memanfaatkan potensi kemampuan yang dimiliki, tidak menunjukkan satu sikap penyembahan kepada Tuhan, tetapi justru Tuhan itu diabaikan dengan begitu banyak patung-patung berhala yang ada di sana. Dan saudara, kita melihat kalau di dalam kitab Kisah Para Rasul jelas ada dua golongan, yaitu golongan Epikurius dan golongan Stoia. Sebenarnya kalau kita belajar, mereka itu merupakan satu pandangan filsafat yang menjadi satu budaya yang sedemikian rupa yang mempengaruhi di dalam seluruh aspek kehidupan orang Athena, bahkan juga wilayah Helenistik, di mana kerajaan Romawi itu mempengaruhi
satu pola pemikiran, dan kita ketahui bahwa Alkitab juga memakai bahasa Gerika yang sedikit banyak mau tidak bisa diabaikan di dalam satu pola pikir yang dimiliki oleh orang-orang dengan budaya Helenistik yang begitu kuat. Dua resource sumber yang utama yang mempengaruhi di dalam pola pikir orang Yunani adalah golongan yang memiliki pandangan filsafat Epicurus. Saudara, orang Epicurus ini, golongan mereka secara khusus, mereka mencoba menjalani kehidupan ini untuk mendapatkan satu kenikmatan, kebahagiaan berdasarkan indrawi mereka. Jadi indrawi mereka itu yang sedemikian rupa yang mereka menjadi satu tumpuan di dalam menjalani satu kehidupan. Saudara, mereka biasa untuk hidup sederhana, mereka biasa untuk hidup menderita, sehingga bagi mereka itu diharapkan mendatangkan satu kenikmatan. Mereka tidak pernah mengembangkan sesuatu hal yang dalam pemahaman pemikiran secara alami, dan pemahaman pemikiran secara rasional, dengan nalar-nalar yang tinggi, dengan filsafat yang tinggi. Tidak. Golongan Epicurus ini betul-betul golongan yang sederhana. Mereka mendapatkan satu pemahaman, pengertian, kehidupan berdasarkan indera mereka. Pola pikirnya berbeda dengan golongan Stoa. Stoa ini adalah betul-betul mengembangkan satu hikmah, mengembangkan satu konsep pemahaman yang begitu luas sekali. Tidak hanya secara indrawi sebagaimana yang dilakukan oleh golongan Epicurus. Tetapi saudaraku, meskipun Paulus mengenalkan pandangan kedua golongan ini, tetapi Paulus, dia melakukan pendekatan yang berbeda pada mereka. Paulus sungguh-sungguh, dia bukan mencari konfrontatif, tetapi sebaliknya hati Paulus digerakkan oleh Roh Allah, di mana dia merasa sedih karena orang-orang inilah yang harus dilayani. Dan di dalam hal ini Paulus mengungkapkan isi hatinya dengan satu pandangan, di mana Kristus yang diberitakan itu berbeda dengan paham-paham yang mereka kemukakan. Sehingga dalam hal ini Rasul Paulus, dia diberi kesempatan di Areopagus untuk menyampaikan satu pandangan yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Dan dia menjelaskan tentang Kristus yang harus menderita, Kristus yang harus mati dan bangkit. Tentu hal ini mengakibatkan apa? Paulus diperolok-olok, karena sepertinya Paulus bohong. Dan peleter itu artinya ngomong, asal ngomong, yang tidak memiliki basic pemahaman filsafat yang tinggi. Tetapi dalam hal ini Paulus mengungkapkan akan kebenaran firman Allah, dan hatinya digerakkan dengan belas kasihan yang tinggi, bukan mencari konfrontatif, tetapi sebaliknya Paulus mengungkapkan satu pola pandangan yang berbeda. Dan Tuhan memberkati akan pelayanannya, karena bagaimanapun akhirnya dicatat di dalam Alkitab, diungkapkan di sana, saudaraku, sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Jadi beban, apakah yang paling mendukakan hati Paulus adalah jiwa-jiwa yang terhilang. Itu yang menjadi pergumulan yang luar biasa yang Rasul Paulus hadapi. Saudaraku, selain daripada itu kita melihat lebih jauh di dalam kebenaran firman Allah yang diungkapkan di dalam Kisah Para Rasul pasal 17-18 ini, kita melihat akan beban berat pelayanan Rasul Paulus yang luar biasa. Dan kita melihat bagaimana Rasul Paulus diperlakukan dengan cara yang kecil, dihina. Dan saya ulangi lagi, bagaimana Paulus di dalam hal ini sebelumnya dia diperhadapkan di dalam satu pelayanan yang berat karena dia juga dipenjarakan. Dan begitu dia lepas, saudara, Paulus juga menghadapi pergumulan yang tadi saya ungkapkan, terloloskan saat di Tesalonika. Orang-orang Tesalonika ini membenci Rasul Paulus sedemikian rupa. Dia tidak hanya menghalangi Paulus, ya, tetapi juga mencoba untuk membunuh Paulus di dalam pelayanan-pelayanan awal yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Puji Tuhan, Tuhan memakai orang-orang Berea ini untuk mengkawal dia, sehingga Paulus terloloskan dari bahaya maut dari orang-orang Tesalonika, meskipun mereka tetap mengejar Rasul Paulus sampai di Berea membuat satu kerusuhan, sehingga akhirnya yang tadi saya kemukakan, Paulus juga harus pergi ke Athena. Di Athena pun Paulus
Dia itu harus pergi ke satu tempat secara khusus, di mana karena memang sinagoge tidak ada, Paulus harus pergi ke satu tempat yang disebut pasar di situ. Dia harus berdialog, dia harus berbicara, dia harus mengungkapkan satu pandangan kebenaran firman Allah yang hatinya itu begitu terbeban untuk memenangkan jiwa bagi Kristus. Saudara, Paulus pun juga dalam perjalanan, dia pun juga diejek, tidak dihargai. Bahkan kerasulannya pun dipertanyakan saat Rasul Paulus di Korintus. Saudaraku, bagaimana Rasul Paulus meresponi akan pergumulan yang berat yang dia hadapi? Saudara, apakah ia merasa gagal? Apakah ia begitu kecewa? Paulus dia mengungkapkan di dalam satu isi hatinya yang diulangi lagi peristiwa yang lama, dan ini menggambarkan sebagaimana yang dia alami di dalam Kisah Para Rasul yang dituliskan dan dikembali. Surat itu diungkapkan oleh Paulus di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 9. Saya perlu untuk menyatakan akan hal ini supaya kita juga tahu mengapa Paulus dia tidak merasa gagal meskipun menghadapi begitu banyak pergumulan, kesulitan, tantangan dan hambatan. Diperlakukan dengan cara yang tidak manusiawi. Paulus sama sekali tidak kecewa. Karena apa? Karena Paulus tahu bahwa apapun yang dia hadapi itu tidak akan mungkin sesungguhnya kasih karunia Allah itu berpisah daripada dia. Di dalam ungkapannya di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai ayat yang ke-9, saudara melihat satu kebenaran firman Tuhan yang besar yang diungkapkan sebagai kebesaran jiwa Paulus dan sekaligus kesaksian Paulus mengapa dia dimampukan untuk menghadapi semuanya itu. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih aku suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan di dalam kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara, ini luar biasa sekali. Susah untuk kita pahami, susah untuk kita mengerti. Ternyata Paulus justru mendapatkan satu kedekatan secara psikologi, secara rohani, secara kejiwaan. Paulus diteguhkan saat dia menghadapi penganiayaan yang begitu berat. Karena dia percaya justru di sanalah dia bergantung sepenuhnya. Paulus ungkapkan, aku suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudaraku, ini sungguh satu pembelajaran yang begitu indah. Kita akan mendapatkan satu hikmat pelajaran yang terbaik menteladani sikap Rasul Paulus ini, bukan oleh karena kita menganggap mampu, bukan oleh karena kita menganggap diri kita hebat luar biasa di dalam menghadapi pergumulan, kesulitan, tantangan, hambatan, tetapi justru kita menyadari bahwa apapun sesungguhnya dalam kehidupan ini, kita tahu masalah pergumulan itu tidak semudah kita bayangkan. Tetapi Tuhan izinkan semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan. Dan ternyata justru seringkali kita gagal fokus oleh karena kita menganggap diri kita mampu menghadapi semuanya itu. Nah, disinilah Paulus justru menunjukkan satu sikap yang berbeda dengan kebanyakan orang pada umumnya. Saudaraku yang saya kasihi dan yang sungguh mengasihi Tuhan Yesus, ini sebenarnya satu pernyataan yang jelas bahwa Tuhan itu beserta dengan kita. Tuhan menyertai dan Tuhan terus meneguhkan di dalam setiap perjalanan kehidupan kerohanian kita. Karena itu, satu ungkapan yang jelas juga di dalam Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 9 sampai 10. Pada saat Paulus sedang menghadapi satu pemberontakan di mana orang-orang Tesalonika dia berharap dengan sangat untuk membunuh Paulus, tetapi Tuhan katakan apa kepada dia?
Dan ini meneguhkan sebagai bukti Tuhan menyertai di dalam segala keadaan yang dihadapi. Jangan takut, teruskanlah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Satu penegasan keteguhan di mana Paulus tidak diam, tapi justru Tuhan merindukan dia terus bergerak dalam pimpinan anugerah Allah. Saudara yang saya kasihi, sungguh Tuhan menyertai kehidupan kita. Tuhan terus melindungi dan Tuhan terus memberkati, meneguhkan, menguatkan. Karena itu Paulus juga katakan di dalam kitab Roma, dan ini menjadi sesuatu yang baik bagi kita semuanya. Sebab aku yakin tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, kalau kita perhatikan di sini, sebenarnya satu hal yang kita kembali melihat bagaimana Tuhan beserta dengan kita. Kasih anugerahnya tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak akan mungkin meninggalkan, bahkan kasih anugerah Allah tidak mungkin terpisah dengan kita yang bersandar berharap dan menyerahkan sepenuhnya segala beban kesulitan kehidupan kita di dalam tangan pengasihan Tuhan. Saudara, hal ini penting sekali. Karena ini sebenarnya yang meneguhkan, bukan karena sesuatu hal yang terjadi, bukan karena sumber-sumber kekuatan yang lain, tetapi keyakinan, pemahaman yang membangun keyakinan kita, sehingga ini menumbuhkan satu iman, sehingga di dalam perjalanan kerohanian kita yakin bahwa Tuhan memang beserta di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mungkin bertanya, Paulus memang menghadapi pergumulan demi pergumulan yang tidak mudah di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Tentu kita bertanya, memang melayani pekerjaan Tuhan memang tidak mudah. Kita yang terlibat secara aktif, atau saudara yang mungkin juga ikut terlibat secara langsung maupun tidak langsung di dalam pelayanan gereja maupun aktivitas kegiatan yang lain, saudara juga akan menghadapi. Dan seringkali kita berpikir, buat apa kita melayani Tuhan jikalau pada akhirnya kita pun juga diperhadapkan dalam satu pergumulan demi pergumulan. Bukankah kita melayani pekerjaan Tuhan? Saudara, kalau kita mau jujur sesungguhnya, bahwa problem kehidupan itu bukan ditentukan oleh situasi, kondisi, keadaan, dan peristiwa. Meskipun berbeda-beda situasi kondisinya, tetapi sesungguhnya manusia yang datang di dunia ini, yang dilahirkan di dunia ini, dia akan menghadapi apapun yang dia lakukan sampai kapanpun, hingga pada akhirnya dia meninggalkan dunia ini, baru permasalahan itu selesai. Artinya apa? Masalah itu tidak pernah berhenti. Manusia tidak akan mungkin pernah bisa menghindari satu kesulitan, tantangan. Dimanapun, kapanpun. Kita tahu seorang bayi pun lahir, dia menangis. Tidak ada seorang bayi yang ketawa, saudara. Ya, ini membuktikan bahwa begitu masuk di dunia, kita sudah harus menghadapi. Oleh karena dosa, mengakibatkan kita juga harus menghadapi pergumulan yang luar biasa. Tetapi, saudara, di dalam Kristus Yesus, di mana dosa itu mengakibatkan satu penderitaan, dan setiap orang yang mengalami pergumulan yang berat akibat dosa, dia pasti merasa itu sebagai kutuk, itu sebagai beban, sehingga tidak mengherankan jikalau dia mencari pertolongan di luar Tuhan. Namun saudaraku, setiap orang yang sungguh di dalam Tuhan pasti berbeda reaksi dan respon menghadapi pergumulan. Karena ternyata sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan izinkan pergumulan, kesulitan, tantangan ini justru menjadi satu sarana kita menyadari kelemahan kita, sekaligus kita berharap kepada Tuhan, di mana pandangan dunia, pandangan filsafat dunia, ajaran-ajaran agama-agama dunia, bahwa penderitaan itu akibat dari dosa semata. Tetapi kekristenan berbeda. Kita yang sudah ada di dalam Tuhan pun menghadapi pergumulan. Contohnya Rasul Paulus.
Itu artinya apa? Tuhan izinkan itu untuk mendatangkan kebaikan. Dan justru di sana Tuhan mengizinkan supaya apa? Supaya iman kita bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Kristus. Saudara, yang tadi saya ungkapkan bahwa Paulus juga menghadapi pergumulan yang silih berganti. Bahkan sebelum Rasul Paulus itu mengenal Kristus. Saudara melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 9, di sana dijelaskan bagaimana Paulus membenci Tuhan Yesus, khususnya tentang keilahiannya. Bagi Paulus sebagai seorang ahli Taurat, orang Farisi, ajarannya jelas. Kebangkitan itu adalah nanti yang akan datang di akhir zaman. Tetapi dengan kebangkitan Kristus yang membuktikan Dia adalah Allah Tuhan yang berkuasa terhadap maut, itu tentu memudarkan akan ajaran Paulus, sehingga dia benci akan Kristus. Dia tidak hanya membenci Kristus, tapi juga membenci akan Jemaat Tuhan. Orang-orang Kristen ditangkap dan dianiaya. Saudara, mengapa saya kemukakan akan hal ini? Ini sebenarnya kalau kita lihat di dalam keberadaan dia, pergumulan yang dihadapi, Paulus menghadapi pergumulan, kesulitan, tantangan yang tadi saya kemukakan, meskipun dia ada di dalam Kristus, maupun sebelum dia percaya pada Tuhan Yesus. Dan terbukti ada satu pergumulan yang luar biasa, ada beban yang berat. Karena itu Paulus, dia tidak hanya membenci Tuhan Yesus, tetapi juga orang-orang Kristen ditangkap dan dianiaya. Saudara, kita melihat justru di sanalah bagaimana Tuhan Yesus menjamah, mengubah, bahkan memakai Paulus secara khusus. Kasih anugerah Allah di dalam Yesus Kristus, melihat pribadi yang terhilang itu, Tuhan Yesus sangat mengasihi, yang mana Paulus sebelumnya bernama Saulus. Bagaimana kasih anugerah Allah di dalam Kristus Yesus yang menjumpai Rasul Paulus. Tuhan Yesus katakan, Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Saudara, 3 hari 3 malam Rasul Paulus berdoa dan berpuasa. Satu hal tentu, sebagai orang yang menganggap, yang begitu fanatik memegang teguh ajarannya, dia diperjumpakan dalam satu situasi kondisi yang tidak pernah dia duga. Tuhan menjumpai secara langsung, dan Paulus tahu itu adalah pribadi Allah di dalam Yesus Kristus. Saudara, bagaimana respon Paulus? Apa dia merasa malu? Karena memang hidupnya sesungguhnya begitu berjumpa dengan Tuhan, dia tahu memang sangat mempermalukan. Karena segala sesuatu yang dianggap benar, yang dia banggakan, bahkan dengan segala upaya untuk dia berupaya untuk menganiaya, itu dia pikir sebagai sesuatu yang memperkenankan hati Tuhan. Apakah Paulus merasa tidak layak? Tentu dia merasa tidak layak. Sebagaimana Paulus tentu merasa malu dengan dirinya, dia juga merasa tidak layak. Tetapi perjumpaan dengan Tuhan ini menunjukkan bahwa Tuhan itu mengasihi Rasul Paulus. Tuhan yang melayakkan dia, sehingga itulah yang meneguhkan saat ia bergelimangan dalam satu noda dosa. Tapi Paulus diangkat oleh Tuhan, sehingga dia tidak putus asa. Sebaliknya, dia sungguh menemukan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat dia. Saudara, inilah sungguh luar biasa. Sehingga Paulus berani katakan di dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 4-5, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Paulus sungguh dia menghadapi beban yang begitu berat.
tetapi dia juga melihat di sana justru kasih Allah itu melimpah. Kasih Allah itu hadir, sehingga dia diangkat, dia dipulihkan. Dan akhirnya Paulus diperbaharui motivasi hatinya. Bahkan dipersiapkan Tuhan sedemikian rupa, sehingga beban dosa yang sebelumnya itu menjadi sesuatu yang tidak melayakkan dirinya di hadapan Kristus, akhirnya Paulus diteguhkan kembali. Saudara, ini menjadi satu pengalaman rohani yang luar biasa. Rupanya pribadi Rasul Paulus mendapatkan kasih kemurahan, karya penyelamatan di dalam Kristus Yesus, yang berbelas kasihan kepada pribadi pembunuh yang sangat bengis ini. Itulah yang membuat akhirnya motivasi Paulus, hati dan pikirannya diubahkan, sehingga dia memberitakan akan Kristus yang penuh dengan kasih. Dia datang untuk mengampuni. Karena itu hatinya itu berduka, bukan karena kesulitan tantangan dalam kehidupan secara pribadi, bahkan di dalam pelayanan yang membuat Rasul Paulus bersedih hati, tapi oleh karena apa? Oleh karena melihat pribadi-pribadi yang belum terselamatkan. Itu hal yang serupa yang Paulus juga merasa bahagia karena dia telah mengalami bagaimana kasih Allah menyapa di dalam hidupnya. Saudaraku yang terkasih dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sungguh juru selamat kita yang luar biasa. Sungguh kita ini mendapatkan anugerah karya keselamatan yang datang dari Tuhan. Itu sepenuhnya oleh karena anugerah Tuhan. Saya rindu untuk kita bersama-sama untuk memperhatikan di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Diungkapkan di sana itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara yang saya kasihi, Rasul Paulus tidak hanya menghadapi pergumulan pada saat ia melayani pekerjaan Tuhan, bahkan sebelum dia ada di dalam Tuhan, pergumulan Rasul Paulus terus datang silih berganti. Dan kalau kita belajar dalam pergumulan yang dihadapi oleh Rasul Paulus, justru yang paling berat adalah terjadi pada saat Rasul Paulus menghadapi pelayanan di akhir pelayanan dia, yaitu beban berat di akhir pelayanan Rasul Paulus. Ada beberapa hal yang saya catat di sini, bahwa Paulus pada saat itu dalam perjalanan misi yang terakhir, di mana dia karena sebagai orang yang atau warga negara keturunan Romawi, tidak mungkin dia diadili sebagaimana Tuhan Yesus cukup diadili di Yerusalem atau di tanah Kanaan. Tetapi Paulus harus diadili tidak hanya di Yerusalem, di hadapan para mahkamah agama, tetapi juga sampai ke kota Roma. Dan di dalam perjalanan Rasul Paulus ke Roma, kita melihat satu beban pelayanan yang sangat berat yang Paulus hadapi, yaitu ia dipenjara. Penjara yang ada di Roma adalah penjara di bawah tanah. Itu satu beban yang berat. Kita juga melihat Paulus mulai ditinggalkan oleh teman-temannya. Sehingga Paulus apa? Paulus pun akhirnya membayangkan, dia mengantisipasi kematian yang dihadapi di dalam kesendirian. Saudara, dalam situasi kondisi seperti itu, yang mana dia sendiri dalam situasi kondisi di mana dia di penjara bawah tanah yang sangat mengerikan sekali, dan itu tentu membuat secara fisik maupun juga secara psikis, karena teman-temannya pun juga sudah mulai karena Paulus harus ditinggalkan dia dalam keberadaan sendiri, tentu secara psikis sangat menyiksa. Secara kejiwaan tentu ini menjadi satu kesepian yang luar biasa. Saudara, beban yang berat di akhir pelayanan Rasul Paulus, bagaimana Paulus meresponinya? Paulus apakah kecewa? Apakah dia melihat ini satu ketidakpastian? Dia melayani pekerjaan Tuhan, menghadapi satu tantangan yang tidak pernah berhenti? Apakah dia takut? Karena memang sungguh sangat mengerikan di mana dia ada di dalam penjara. Dan juga kematian, karena Paulus yang sudah merasakan, karena situasi dan juga kondisi tubuhnya yang sangat renta, yang sangat lemah pada saat itu.
Saudara, justru Paulus melihat apa? Surga terbuka bagi dia. Ada satu upah yang dia yakini, satu anugerah yang Tuhan siapkan dalam kesetiaan Rasul Paulus. Sehingga dalam suratnya Rasul Paulus saat ia ada di penjara kepada muridnya, sahabat karib dan juga teman sepelayanan yang membantu begitu banyak, Paulus menuliskan satu pernyataan yang sangat luar biasa, ini meneguhkan dan sebagai gambaran sekaligus akan begitu dalamnya Paulus cintanya pada Tuhan. Situasi kondisi apapun tidak mengurangi dia merasa takut, kecewa, bahkan dianggap sebagai suatu ketidakpastian. Sebaliknya, Paulus justru yakin. Bagaimana dia katakan, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Haleluya, saudara. Surga menantikanku. Surga menantikanku. Paulus mengungkapkan hal yang sama, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara, jangan pernah kecewa, jangan pernah kecil hati, dan jangan pernah putus harapan. Saudara tetap setia sebagaimana teladan Rasul Paulus yang memberikan satu teladan pelayanan kesetiaan yang luar biasa. Jangan pernah berpikir kita bisa menghindari kesulitan. Kita percaya tidak percaya pada Tuhan, kita tetap menghadapi kesulitan yang sama. Tetapi yang sungguh luar biasa, pergumulan itu Tuhan bisa pakai untuk mendatangkan iman kita semakin teruji di hadapan Tuhan. Dan pergumulan itu justru menolong kita untuk melihat kasih karunia Tuhan secara sempurna, sehingga kita fokus kepada Dia, karena kita tahu kita lemah. Dan kasih anugerah Allah yang menopang menolong kita ini, hatinya yang penuh dengan kasih dan pengampunan itu akan membuka mata hati kita untuk bagaimana kita juga mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Saudara, ada satu pujian yang ingin saya sampaikan sekaligus ini menjadi satu kesaksian yang luar biasa, yaitu pujian kendati hidupku tentram. Dalam bahasa Inggris itu Is It Well With My Soul. Lagu ini digubah atau dikarang oleh Horatio Keats Spatfall ya, pada abad ke-19. Dan dia ada seorang pengacara Amerika yang terkenal pada saat itu, sekaligus juga sebagai pengusaha real estate yang kaya raya. Dan dia juga seorang pelayan Tuhan, dia penatua gereja Presbyterian, dan rekan sahabat karib dari penginjil terkenal D.L. Moody. Saudara, ia namanya dikenal karena dia mengubah satu nyanyian atau mengarang satu lagu Kristen yang tadi saya kemukakan, It Is Well With My Soul. Saudara, lagu ini kendati hidupku tentram diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, dan sebentar kita akan mengikuti pujiannya yang luar biasa. Bagaimana kisahnya? Pada saat ia mengubah lagu ini, sebenarnya dia menghadapi pergumulan yang sangat-sangat berat. Saudara, bertubi-tubi dia menghadapi, awalnya anaknya yang sulung, masih umur 5 tahun dia mati, dipanggil oleh Tuhan. Dan beberapa bulan berikutnya, saudara, apa yang dia miliki, real estate, harta kekayaan dia itu terbakar. Peristiwa yang pernah terjadi di Chicago yang itu luar biasa, akibatnya hampir seluruh kota terbakar habis. Tidak hanya itu, pada saat istrinya bersama dengan 4 anak perempuannya, karena memang beban berat di mana dia harus pergi pada saat yang bersamaan, yaitu pergi ke Inggris, British Raya, karena di sana D.L. Moody akan menyampaikan firman Tuhan. Saudara, di dalam perjalanan menuju Inggris, 4 anaknya itu
yang bersama dengan ibunya naik kapal, tertabrak satu kapal yang lain sehingga tenggelam di Transatlantik. Keempat anak yang mati, yang sangat menggenaskan, dan istrinya sendiri yang hidup. Pada saat istrinya sampai di Inggris dan dia memberitahukan keadaan itu, dia menulis satu telegram kepada suaminya, Horatio Gibbs Spatford. Dalam perjalanan menyusul istrinya, dia menulis lagu It Is Well With My Soul. Saudara, ini satu lagu yang sungguh meneguhkan hati kita. Dalam segala pergumulan, kesulitan, tantangan, dia tidak hanya dimampukan untuk mengatasi, melalui, dan melewati semuanya, tetapi menjadi kesaksian yang indah dan pujian yang meneguhkan. Kiranya kita juga menjadi berkat dalam setiap pergumulan yang kita hadapi. Kita tetap teguh, kita tetap percaya, dan kita dimampukan untuk melalui. Bahkan hati kita memiliki hati seperti Kristus. Kita tidak pernah menyesal, tidak pernah putus asa, tidak pernah kecewa, karena hanya di dalam Yesus Kristus yang akan menghantar kita sampai pada tujuan. Dan surga itu menanti dengan anugerah perjumpaan yang abadi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.